Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Vicky kembali lagi di program Jesus Say di hari Minggu ini. Apa kabar semua pemirsa di rumah? Senang sekali bisa kembali hadir untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini pemirsa, saya tidak sendiri, tentunya ada pendeta yang kita hadirkan. Dan minggu ini ada pendeta Jeffrey Walian yang juga akan menemani kita mendengarkan firman Tuhan dan juga berdiskusi tentang firman Tuhan di Jesus Say hari Minggu ini. Ya, untuk itu tentunya saya ingin memperkenalkan Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Iya. Pak Vicky yang diberkati Tuhan. Amin. Juga. Apa kabar Pak? Sehat? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat. ya. Untuk pelayanan juga gimana Pak? Puji Tuhan berjalan dengan baik sesuai Berjalan baik. dengan kondisi sekarang. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke. Kita akan nanti juga berdiskusi tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya. Ada sesi, namun kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Jeffrey. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sultan TV. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
pasti yang terbaik. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara dalam program ini. Dan saya percaya dan begitu yakin bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan sharing firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang kami boleh sampaikan, boleh memberkati semua orang yang boleh mendengarkan, menyimak program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saya senang sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi saudara, sebagai sharing firman Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini akan terus memberkati saudara. Firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan saya baca buat saudara. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kasihi Tuhan, ada satu hal dan satu perkara yang saya selalu tekankan di dalam pelayanan ini adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah garam dan terang dunia. Ya, garam dan terang dunia adalah metafor atau gambaran dari bagaimana kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang hidup di dunia ini. Ya, Yesus Kristus berkata bahwa engkau adalah garam, engkau adalah terang. Sehingga dua hal ini adalah gambaran yang begitu nyata dan sangat familiar dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, garam. Saudaraku, garam itu menunjukkan sebuah kelezatan, kegurian dalam kita menikmati santapan makanan. Anda bisa bayangkan kalau makanan itu tidak memiliki garam. Anda bisa bayangkan kehambaran itu. Dan yang kedua, Yesus, engkau adalah terang dunia. Ya, Yesus berkata engkau adalah terang dunia. Ya, terang dalam arti bisa menunjukkan bahwa sebuah kegelapan yang kemudian ada lampu, ada terang, kemudian itu bisa menerangi banyak orang di sekelilingnya tentunya. Nah, dua metafora ini saya gambarkan, yang digambarkan Kristus adalah engkau, termasuk saya, adalah gambaran garam dan terang dunia di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada, sebagai orang percaya kita harus berfungsi sebagai garam, ya, menggarami di sekeliling kita. Seperti yang terdapat di ayat 13 dikatakan bahwa garam itu fungsinya untuk mengasinkan. Jika itu sudah tidak asin lagi, artinya bahwa dia rusak, maka tidak akan ada lagi gunanya. Ya, kalau tidak ada gunanya, di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa tidak ada gunanya dan hanya diinjak-injak orang. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, saya dan saudara diminta untuk menjaga fungsi garam itu dengan baik sehingga bisa menggarami orang lain lewat kehidupan kita. Dan kedua, terang. Ya, kita hidup di tengah-tengah komunitas banyak orang, ya, di komunitas suku, bahasa dan lain sebagainya. Kita diminta untuk menggarami orang, tentunya dengan perilaku-perilaku yang sehat, perilaku-perilaku yang memberkati orang, perilaku-perilaku yang menyatakan Kristus di hadapan banyak orang, membantu orang yang tertindas, berkata-kata memotivasi orang supaya hidupnya baik dan benar di dalam kehidupan hari-hari. Sudah aku perhatikan, ya, banyak orang baik tetapi tidak hidup benar, ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa jadilah hidup kita menjadi orang yang hidup baik, tetapi juga punya panggilan hidup benar. Nah, dua hal ini saudaraku sekalian itu harus menjadi satu paket dalam hidup kita, ya. Terang dunia itu menerangi
sekeliling kita. Lewat apa? Melalui apa? Lewat kehidupan saya dan saudara, dimanapun saudara berada. Saudara pindah ke Tuhan. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak yang ada di sekelilingnya bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Dimanapun saudaraku berada, ya, dimanapun murid-muridnya berada, dalam konteks ini mereka harus menjadi orang-orang yang harus bercahaya di depan banyak orang. Saudaraku yang sudah Tuhan, bukankah ini adalah pesan moral yang sangat berguna bagi kita di hari-hari ini, di zaman pandemi seperti ini, ya, zaman pandemi yang masih berada di sekeliling kita. Tapi puji Tuhan sudah sekalian, kita selalu berdoa dan berharap bahwa kondisi pandemi hari-hari ini akan segera berakhir dan segala sesuatu yang mungkin kurang di hari-hari yang lalu, waktu yang lalu, bisa kembali normal lagi dan kita bisa beraktivitas, ya, bagi yang bekerja di kantor, di perusahaan-perusahaan atau dimanapun, dia bisa bekerja dengan maksimal dan dapat menumbuhkan lagi ekonomi masyarakat yang sementara terpuruk beberapa waktu terakhir ini. Saudaraku yang satu Tuhan, sebagai orang percaya dan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ingin memotivasi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Marilah kita menjadi orang Kristen, orang percaya, warga gereja yang menyampaikan Kristus di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini. Ya, saya percaya barangkali ada orang yang sudah berkata hidup ini terlalu susah dengan keadaan-keadaan yang ini. Bukan saja pandemi, tapi sebelum pandemi barangkali, ya, atau pasca gempa 2018 yang lalu. Tapi saya percaya saudara sekalian, kasih Kristus bukan masalah persoalan, ya. Kasih Kristus itu bicara tentang bagaimana saya dan saudara menjadi orang Kristen, menjalani hidup Kristen, menjalani sebagai orang percaya, ya, menjadi orang-orang yang bersaksi kepada banyak orang, menyatakan Kristus banyak orang lewat perbuatan, tingkah laku, dan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Bukankah Yesus berkata bahwa engkau dipanggil di tengah-tengah domba, ya, engkau dipanggil juga di tengah-tengah serigala. Saudaraku, dua hal ini yang membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus memanggil saya dan saudara untuk menjadi berkat saksi bagi banyak orang dimanapun saudara-saudara berada. Itulah sebabnya saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan banyak orang. Ya, kalau kita bicara di depan banyak orang, itu bicara tentang satu komunitas orang, ya. Di depan, ya, artinya berada di sekeliling orang banyak. Kita harus menjadi generasi yang bersinar, ya, generasi yang bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya, dia sudah baik buat saya, dia juga baik buat siapapun yang menerima dia, ya. Saudaraku yang disayang Tuhan, inilah message atau pesan Kristus bagi gerejanya, ya, pesan Kristus pada saya. Dan saya percaya ini pesan juga buat saudara sekalian dimanapun saudara berada, dan saudara mungkin bisa menyimak program ini dan berkata, apakah saya layak untuk terima Kristus? Ya, saudara layak untuk terima Kristus, ya. Saudara, Yesus untuk semua orang. Ya, itulah program hari ini adalah Jesus Saves, ya. Yesus berkata, marilah kepadaku siapapun yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Saudaraku, langkah pertama adalah saudara datang aja pada Kristus, ya. Saudara berkata bahwa saya ingin mendengarkan apa yang Yesus katakan. Karena Yesus katakan selalu mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi semua orang. Ya, bagi siapa yang datang, bagi siapa yang percaya. Saya percaya janji ini adalah ya dan amin. Tuhan memberkati saudara. Dan saya percaya murid-murid Kristus di zaman itu, mungkin mereka bertanya, untuk apa jadi garam dan terang dunia? Ya, untuk apa kita bisa melakukan itu? Ya, untuk apa saya harus lakukan itu? Tapi saudara sekalian, pesan di zaman ini, di zaman tahun milenial, di era milenial, zaman ini, saudaraku, pesannya tetap sama. Yesus mengasihi saudara. Kristus mengasihi saudara. Dalam kondisi hari-hari ini ada pandemi, ya, ada persoalan rumah tangga barangkali, persoalan pekerjaan, persoalan kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Saudara sekalian, mari kita menempatkan itu, dan saya percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kekuatan, dalam setiap pekerjaan yang mendatangkan sukacita buat saudara sekalian. Ya, yang pertama, saudara datang kepada Kristus. Yang kedua, saudara intim dengannya. Dan yang ketiga, saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia. Ya,
yang telah mengutus kita. Jadi saudara sekalian, cukup sederhana ya. Hanya saudara cukup datang kepada Kristus dan berkata, Tuhan, aku mau untuk datang kepadamu ya. Untuk selalu berada dan terus berada dalam satu pemahaman bahwa Kristus adalah bagian terpenting dalam hidup kita ya. Kalau saudara kita sudah terubahkan, kita sudah diubahkan oleh Kristus, cara berpikir kita, tutur kata kita, tindakan kita ya, pola tindak kita itu akan selalu mendasarkan kehidupan kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, ada konsep di dalam Kekristenan yang namanya lahir baru ya. Lahir baru artinya bahwa kehidupan kita yang kita jalani adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Perkataannya sudah berbeda ya. Katakan sebagai contoh, perkataan kita bisa membangun orang lain ya, memotivasi orang lain. Ayo maju dong ya. Ayo, mari kita kuat. Mari kita tetap kuat ya, tetap semangat ya. Ini memotivasi orang ya, daripada kita memaki orang saudara sekalian ya, daripada kita membenci saja orang. Tapi kita harus berkata, Tuhan mengasihimu, mari datang kepada Kristus, mari terus kuat di dalam Kristus. Saudaraku, hidup ini bukan masalah saya sekedar beragama, bukan saudara sekalian ya. Beragama itu bagian daripada saya sebagai warga negara yang punya agama. Apapun agama saudara ya. Lewat program ini saya menyapa saudara bahwa Kristus sungguh mengasihi saudara. Yang penting kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Saya menjadi orang baik, saudara bisa juga menjadi orang baik. Saya bisa jadi orang benar, saudara juga harus menjadi orang benar. Sehingga saudaraku sekalian, kita hidup saling berdampingan, saling mengasihi siapapun saudara. Kita boleh berkata, teman, bapak, ibu, tante, om, mari kita kuat di dalam Kristus ya. Mari kita tetap bersemangat menjalani hidup. Dan saya percaya, lewat firman Tuhan yang saya percaya, yang saya imani, bahwa Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam nama Kristus, semuanya akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Saya percaya bahwa dimanapun saudara sekalian, Allah memanggil saudara, Tuhan memanggil saudara, satu hal adalah Dia ingin membawa kita di dalam kehidupan, di dalam kerajaan surga. Ya. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes berkata, jangan gelisah hatimu. Aku akan pergi ke rumah Bapa di surga, supaya aku ada di sana, engkau pun ada di sana. Artinya tidak gelisah, saudara. Saya percaya. Itulah sebabnya mengapa saya memastikan hidup saya di dalam Kristus memiliki keselamatan. Itulah sebabnya saya memiliki satu jawaban di dalam hidup saya yang dulunya saya cari. Saya mencari dan terus mencari, dan saya dapatkan di dalam Kristus. Dimanapun sudah berada, mari terimalah tawaran ini. Karena Yesus berkata, akulah jalan kehidupan. Aku berkata kepadamu, sudah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui. Tentunya ya, ini bukan hanya saran untuk kita datang kepada Kristus, tapi datanglah kepada Kristus yang memiliki kasih berkatnya. Apapun saudara sekalian, kita adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan hal yang sama. Kita bisa saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, ya, tanpa kita membedakan siapa kita di antaranya, siapa kita dan latar belakang apa kita bisa berasal, saudara sekalian. Tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Ya. Tuhan Yesus sangat memberkati saudara dalam keadaan suasana-suasana yang terjadi, baik secara pribadi maupun beberapa orang. Saya percaya, saya mendoakan saudara, Kristus mengasihi saudara. Karena itulah yang disampaikan Jesus say. Itulah yang Yesus katakan kepada banyak orang, termasuk kepada saya dan saudara, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang saya percayai. Tuhan Yesus mengasihi semua orang ya. Ketika Yesus datang ke bumi lagi, Dia berkata, aku akan mendapatkan iman di bumi ini bisa saja. Dan saya percaya ketika Yesus datang di bumi ini, ya, datang kedua kalinya, saya percaya dan saya meyakini dan terus mendorong saudara, saudara mungkin di antara yang sudah tahu. Tuhan Yesus berkata, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi bagian terpenting dari setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya.
Amin. Oke, baik pemirsa Jesus Says dimanapun berada, kita masih berada di tempat ini yang begitu indah dan juga bersama Pendeta Jeffrey Walean yang sudah menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu ini yang tadi berada di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Iya. Yang tentunya menjelaskan seputar garam dunia dan juga terang dunia. Yang saya tangkap tadi tentunya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menyayangi kita semua, dari manapun asal kita, latar belakang kita pun, tentunya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Nah, mungkin Pak bisa kita perdalam lagi kira-kira seperti apa Matius 15 ayat 5 ini dari pasalnya ke-13 sampai 16 dapat mewakili kehidupan kita sebagai umat Kristen yang percaya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi saudara sekalian, penekanan Yesus terhadap satu opini yang berkembang saat itu ya. Yeah. Jadi saya bicara dulu dari latar belakang sejarah ya, sejarah dalam cerita ini ya, cerita ini bahwa Matius 5 itu dalam yang saya pelajari Pak, yang kajian yang saya pelajari merupakan awal-awal daripada penampilan Yesus di Yerusalem, ya, di wilayah itu maksudnya, ya. Dan dia mulai pasal 5 itu dimulai dari khotbah di bukit. Ya. Nah, jadi konteks itu, sejarah itu bisa berhubungan dengan begitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Ya. Jadi yang ikut Yesus itu bukan hanya murid-murid ya, tapi juga banyak orang yang ada mengikuti Yesus karena menurut saya Yesus sangat fenomenal ya. Jadi kalau zaman sekarang ini yang tokoh kontroversial, tokoh fenomenal di zaman itu ya, karena nubuatan perjanjian lama itu tergenapi di dalam diri Yesus dan menjadi bahan pembicaraan yang viral di kalangan orang Yahudi itu ya. Kemudian apa yang dikerjakan juga itu menjadi mengundang banyak orang untuk datang. Nah, dalam kesempatan itulah muncul beberapa perkataan Yesus yang menjadi program ini. Apa yang Yesus katakan, Jesus say ya, bahwa murid-murid Yesus termasuk orang banyak itu adalah garam dan terang dunia. Tentunya saya bilang tadi itu kan garam dan terang dunia itu adalah metafor ya, metafora daripada sesuatu yang diharapkan tentunya ya. Jadi yang pertama adalah garam dan yang kedua adalah demikian menurut saya. Nah, ini kan melihat latar belakang sejarah tadi tentunya. Nah, kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini, kira-kira hal penting apa yang mungkin kita bisa padu-padankan istilahnya seperti itu. Bahkan mungkin kalau melihat dari latar belakang juga kita yang berbeda-beda suku, ras dan agama, tentunya ini tentunya menjadi salah satu cara bagaimana firman Tuhan bisa menyatukan kita bersama itu dengan banyaknya perbedaan yang kita punya di ya. Saya ingin menjelaskan juga bahwa Yesus itu baik untuk semua orang ya. Everybody, buat semua orang menurut saya ya. Jadi yang seperti Anda katakan, bagaimana untuk memadupadankan hari-hari ini. Saya percaya saudara begini, saya ingin menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu baik untuk semua orang. Dia bilang begini, jadilah garam dan jadi terang. Ya, sepanjang orang menjadi garam dan terang dunia, dia adalah milik Kristus. Siapapun dia, menurut saya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa menjadi garam dan terang itu bisa berkata, bisa terkait dengan kegunaan. Gunanya garam
membuat rasanya jadi enak ya, jadi gurih lah, supaya tidak hambar kalau dikonsumsi. Kemudian gunanya terang, kalau kita berada dalam kegelapan, kalau ada terang kita bisa melihat sesuatu. Jadi itu bicara tentang kegunaan. Kalau Anda tanya tadi bagaimana memadu padankan, saya percaya seperti apa yang Yesus katakan, biarlah kita semuanya berguna bagi banyak orang. Ini kata simpelnya, ya. Kata simpelnya adalah saya diajak oleh Kristus untuk menjadi orang yang berguna buat semua orang. Bukan hanya kalangan Kristen, tapi buat semua orang. Siapapun dia menjadi berguna bagi banyak orang. Itulah yang luar biasa dari kasih Kristus buat kita semua. Begitu, Pak. Tentunya secara keilmuan juga kita bisa menjadi diri kita sendiri untuk orang lain, begitu. Apa yang artinya bisa kita lakukan atau membantu orang lain, tentunya ini bisa menjadi gambaran juga sebagai terang dan garam dunia. Ya, saya sepakat, saya setuju. Luar biasa sekali. Ya. Itu yang firman Tuhan katakan mengenai Matius 5 ayat 13 ya sampai 16 sore hari ini. Dan tentunya firman Tuhan ini begitu sangat luar biasa untuk kita terapkan mungkin dalam kehidupan belakangan ini yang bisa dibilang cukup majemuk. Iya, betul. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita mungkin bisa sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan tentunya bagi siapapun. Dan ingat, kebaikan itu ada dua hal ya, Pak Vicky, menurut saya. Ya. Yang penting kebaikan yang sifatnya umum, kebaikan umum dan kebaikan khusus. Tentunya kebaikan khusus itu intern kita ya. Ya, betul. Tapi kalau bicara tentang kebaikan umum, dan saya percaya perkataan Yesus itu bicara juga umum, ya. Jadi perkataan Yesus itu meminta kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dan ini berita gembira, good news buat kita adalah saya dan saudara diperintahkan untuk menjadi orang yang berguna bagi banyak orang lain. Tentunya hal-hal yang negatif ya. Dengan hal yang negatif, membangun orang seperti yang saya singgung tadi, Pak. Memotivasi orang seperti bilang, Pak Vicky, kuat dan semangat. Orang yang mendengarkan itu, walaupun secara tidak langsung dia merasa ada sesuatu yang menguatkan psikologi, menguatkan batinnya orang, itu akan menguatkan ya, daripada saya bisa mengutarakan kata-kata nggak bagus kan, itu malah tidak bagus ya. Lebih baik saja kita mari kuat ya, di masa pandemi pasti kita bisa, ya kan, ikon-ikon yang disampaikan hari-hari ini kan, kita bisa, Indonesia bisa, kira-kira demikian. Belajar dari slogan-slogan ketiga keempat terjadi dulu, Pak. Palu kuat, Palu bangkit. Nah, itu mungkin juga menjadi dasar kita sebagai manusia saat ini untuk saling memotivasi satu sama lain, ya, gitu ya. Itu kebaikan umum ya. Iya. Umum. Iya, untuk saling menguatkan begitu. Betul. Oke, ini untuk statement terakhir, Pak, mengenai firman Tuhan kita pada kesempatan hari Minggu ini mungkin bisa disampaikan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya percaya dimanapun sudah berada, firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam cara hidup kita. Saya menyapa teman-teman saya yang beragama Kristen, ya. Tuhan memberkati saudara. Pada saudara pun yang dimanapun sudah berada yang mendengarkan program ini, Yesus sangat mengasihi. Amin. Kita diminta untuk berbuat baik sebagai garam dan garam dunia, menjadi bagian terpenting dari kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga yang saling memberkati satu dengan lain, memberi kekuatan kepada mereka, ya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan teratur, dengan santun, ya, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, agar hidup kita diberkati, agar hidup kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Kalau menjadi dampak, menjadi kegunaan bagi banyak orang, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa menopang orang lain, ya, syukur-syukurnya kita bisa menyampaikan cara hidup Kristus yang dimanifestasikan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian. Oke. Demikian firman Tuhan kita sudah belajar firman Tuhan di kesempatan Minggu hari ini. Tentunya ada banyak sesi yang nantinya firman Tuhan dapat disampaikan di program Jesus Says setiap minggunya ini, Pak Jeffrey. Ya. Tentunya nanti ada materi-materi berikutnya yang menjadi poin-poin diskusi kita. Baik. Supaya
pemirsa semuanya itu dapat terberkati buat kekasih Tuhan semuanya di rumah. Oke. Nah ini tentunya nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Jeffrey, namun mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada jadwal ibadah juga nantinya yang akan digelar begitu untuk pemirsa yang mungkin bisa hadir untuk menyaksikan firman Tuhan. Terima kasih. Jika Bapak Ibu saudara sekalian yang boleh menyimak program ini, jika ada waktu dan kesempatan, boleh bersama kami dalam ibadah di Gereja Betel Indonesia Iman Pengharapan Kasih yang beralamat di Jalan Tumbuh lantai 2. Pada hari Minggu yang akan datang, Minggu tanggal 18 April 2021. Mari kita berdoa untuk menutup program ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang memberkati kami, hari yang menguatkan kami dalam setiap karya kami dan tugas pelayanan kami, rumah tangga, pekerjaan kami, sekolah kami. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Berkatilah program ini, Jesus Say, karena kami percaya Tuhan selalu mengatakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu berkata-kata untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, demikian pemirsa perjumpaan kita di program Jesus Says minggu ini. Sampai ketemu di program Jesus Says minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.